Ya, selamat pagi anak-anak. Ini udah masuk semua ya? Udah, oke. Salah satu saya minta berdoa untuk membuka kelas. Oke. Terima kasih sudah membawa kita dalam doa. Hari ini kita akan belajar mengenai merdeka dari seks bebas. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dengan topik baru kita tentang seks bebas. Siapa di antara kalian yang tahu maksud dengan seks bebas? Oke, semua punya pendapat masing-masing ya, dan pendapat kalian itu semuanya benar, luar biasa. Kalian anak-anak yang sangat kreatif. Seks bebas adalah hubungan di mana dua insan melakukan hubungan di luar pernikahan. Mana hubungan itu mereka lakukan di luar pernikahan yang melanggar nilai norma, dan tentunya itu membuat masyarakat resah, melanggar etika di tengah masyarakat, dan terlebih perilaku ini bertentangan dengan kehidupan kita di dalam Tuhan, karena Tuhan pun tidak mengizinkan seseorang melakukan seks di luar pernikahan. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai seks bebas? Pernahkah kalian di rumah itu diajari sama orang tua kalian pelajaran tentang seks? Misalnya kalian mengenali organ tubuh kalian sendiri, terus disuruh bagaimana harus menjaga diri kalian. Pernah nggak diajarin di rumah? Oke, beberapa ada yang diajarin di rumah ya. Nah, di sini masalahnya kita temukan di mana di keluarga, beberapa keluarga menganggap jika anak diberitahukan tentang pelajaran seks, orang tua itu memandang bahwa itu tidak penting untuk dilakukan kepada anak. Itu dianggap tabu. Anak dianggap tidak pantas untuk mendengarkan hal-hal seperti ini. Nah, tentunya ini tidak baik ya, pandangan seperti ini, karena anak tidak punya gambaran dan pandangan tentang pendidikan seks. Nah, bagaimana jika anak itu mengalami kekurangan informasi mengenai pendidikan seks? Pastinya banyak anak yang akan melakukan hubungan di luar pernikahan karena mereka tidak punya dasar-dasar yang bagus. Kalangan para remaja sekarang ini menganggap bahwa pergaulan seks itu adalah pergaulan seks bebas itu ya bukan sesuatu masalah yang sangat fatal. Bahkan remaja zaman now itu menganggap bahwa perilaku seks bebas itu boleh dilakukan. Kenapa? Untuk membuktikan cintanya pada pasangannya, padahal itu dia anak remaja zaman sekarang ini tidak memikirkan bagaimana konsekuensi jika sudah melakukan, bagaimana masa depannya sendiri dan pasangannya. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita sekarang ini, mengapa kita perlu belajar tentang merdeka dari seks bebas. Remaja banyak berpikir bahwa seks bebas yang dilakukan tidak masalah. Ini didasari pada beberapa faktor. Yang pertama adalah di mana anak kurangnya pendidikan tentang agama. Anak yang kurang berpendidikan dikasih pendidikan agama dalam keluarga, dia tidak tahu kalau melakukan seks bebas itu salah di hadapan Tuhan, dan tentunya bagi dia itu tidak masalah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan anak-anak yang kurang perhatian, kasih sayang dari orang tua? Nah, untuk menemukan kasih sayang, perhatian tersebut, dia melakukannya kepada pasangannya, supaya pasangannya memperhatikan dia. Kalau pasangannya melakukan hubungan seperti memberi kasih sayang, diperhatiin, nah, apapun juga yang diminta oleh pasangannya dia, misalnya tuh ya, si laki-laki memberikan kasih kepada lawan jenisnya. Nah, si lawan jenisnya ini di keluarga dia mengalami kurang perhatian, kurang kasih sayang orang tua, tapi dia menemukannya itu kepada pacarnya. Nah, ketika pacarnya meminta untuk melakukan, dia benar nggak sih kamu itu sayang sama aku? Maka ketika dia dimintain untuk memberikan diri pun, dia pasti mau, karena dia pikir pasangan saya ini memberikan saya perhatian, tapi di keluarga saya tidak mendapatkannya. Otomatis ketika dimintain, pasti dia mau memberikannya. Banyak anak-anak zaman sekarang, siapa nih di antara kalian yang suka banget melihat gambar atau menonton YouTube tapi tidak sengaja tuh ya, kalian melihat gambar porno, membuka YouTube porno. Nah, tanpa kalian sadari sebenarnya di saat kalian membuka link tersebut, pikiran kalian akan dipengaruhi. Di dalam hati kalian mulai berantem, wah gimana ya melakukan seks bebas itu, rasa seks itu seperti apa. Nah, kalian tentunya menjadi penasaran, dan banyak nih anak-anak muda tidak memperhatikan di situ, karena di saat melihat gambar itulah banyak anak terjatuh karena
tidak waspada. Karena dari melihat, dipikirkan, nah itu tinggal melakukan. Selain dari faktor menonton video pornografi, pengaruh pendidikan juga menjadi landasan orang, menjadi faktor utama seseorang melakukan seks bebas. Kenapa? Karena orang tidak memiliki pemahaman apa dampaknya jika sudah melakukan seks bebas. Bagaimana dampaknya bagi kesehatan pribadi dan orang-orang yang menjadi korbannya kita. Selanjutnya, ekonomi juga mempengaruhi penyebab terjadinya seks bebas ini. Kenapa? Di saat orang sudah tidak punya apa-apa, ya apapun bisa dijual untuk menghasilkan uang. Nah, banyak hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya seks bebas. Nah, seks bebas ini biasanya nih ya, selain faktornya tadi, itu tidak mudah terjadi kalau nggak ada yang memicunya. Percaya atau tidak, di saat seorang atau ada dua sejoli ini sedang pergi jalan-jalan ya, mereka jalan-jalan dan tanpa sengaja tuh mereka itu duduk entah di mana, di tempat yang sepi-sepi, terus mereka memegang bagian-bagian yang sensitif, terus menunjukkan bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan, itu tentunya memicu untuk melakukan seks bebas. Itu banyak banget di kalangan anak remaja tanpa memikirkan apakah penampilannya, apakah cara duduknya, apakah cara bicaranya. Cara bicara pun tentunya kalau seseorang sering berbicara sembarangan, misalnya dia menyinggung hal-hal yang bisa membangkitkan gairah seseorang, itu bisa menjadi pemicu utama kita bisa jatuh di dalam dosa seks bebas. Jika kalian sampai jatuh ke dalam dosa seks bebas, maka jika kalian ini adalah anak-anak yang sudah sekolah seperti saat ini, jika kalian melakukannya, maka kalian bisa putus sekolah. Kenapa? Kalian akan kehilangan harapan untuk melanjutkan sekolah. Kalian dituntut untuk bertanggung jawab ya, tentunya di saat entah si perempuannya hamil. Nah, tentunya para laki-laki dituntut untuk bertanggung jawab. Nah, itu bisa juga putus sekolah. Bagi perempuan, jika dia melakukannya di luar pernikahan, maka ketika dia hamil, dia juga malu kan datang ke sekolah. Karena dia malu datang ke sekolah, karena dia berhenti sekolah, karena menikah dini. Dan dia juga kalau misalnya pun jadi ibu, dia tentunya nggak mau, remaja zaman sekarang nggak mau punya anak terlalu cepat, dia nggak bisa gitu. Nah, apa yang dilakukan? Tentunya melakukan aborsi. Banyak anak-anak remaja zaman sekarang itu melakukan aborsi. Karena bagaimana cara menghidupi anak itu, dan tentunya dia merasa malu, harga dirinya sudah hancur sebagai seorang perempuan. Dan begitu juga dengan laki-laki yang melakukan. Tidak berani bertanggung jawab bagaimana menghidupinya. Dan tentunya habis itu mereka kena penyakit kelamin, misalnya kelamin penyakit kan, tentunya menjadi bumerang di tengah masyarakat. Bagaimana cara kita menghindari seks bebas? Seperti yang Ibu kasih tahu sebelumnya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, memilih teman pergaulan yang saling membangun dalam hal-hal yang positif. Kenapa? Teman kita adalah pengaruh utama kita di luar rumah. Ketika teman kita mengajak kita itu kemana, ke suatu perkumpulan, entah kumpul-kumpul geng yang nggak jelas, akhirnya terjadilah di sana pembicaraan-pembicaraan yang tidak membawa ke pengaruh positif. Tentunya bagi kalian juga, supaya terhindar dari masalah ini, tolong kalian para remaja zaman sekarang ini jangan suka mencoba menguji diri sendiri dengan membuka YouTube tentang porno, terus gambar-gambar yang berbaur dengan seks bebas, karena pikiran kalian akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Oke, sejauh ini dulu. Kalian punya pertanyaan? Satu kasus nih yang Ibu berikan buat kalian kerjakan bersama. Namun ini hanya diskusi, Ibu kasih waktu diskusi buat kalian hanya 5 menit. Kalian diskusikan bagaimana jika seseorang itu pernah jatuh di dalam seks bebas. Kita akan bagi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, semua kelompok sudah terbentuk ya. Karena menurut kalian, apakah dia sudah merdeka dari seks bebas?
Ibu berikan waktu untuk mengerjakan 5 menit, nanti setiap satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, seperti yang kalian jelaskan tadi, di beberapa kelompok mengatakan bahwa seseorang jika sudah pernah jatuh ke dalam dosa, maka dia harus bertobat, harus melakukan perubahan hidup, harus memilih teman pergaulan, semuanya itu benar. Jadi, jika seseorang pernah jatuh ke dalam dosa seperti itu, maka dia harus merasa dan komitmen dengan visi bahwa ia sedang merdeka di dalam Tuhan. Dengan salah satunya adalah ia tetap berdiri, berdoa, berserah kepada Tuhan, dengan terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang pasti, seseorang yang sudah jatuh ini jangan mau lagi jatuh di dosa yang sama di pergaulan seks bebas ini. Setelah dimerdekakan, muncul lagi pertanyaan, Ibu, saya sudah pernah jatuh dan sekarang saya sih juga melakukannya lagi, Bu. Lalu bagaimana, Bu, saya mempraktekkan keselamatan yang Tuhan kasih setelah saya ditebus dari seks bebas? Nah, adalah Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata di Galatia 5 ayat 13, bahwa praktek kemerdekaan itu setelah kita ditebus, telah dimerdekakan dari kesalahan kita di masa lalu, dosa-dosa kita telah diampuni, kita telah menjadi manusia baru, maka kita harus mempraktekkan kasih, melayani sesama, melayani bersama Roh Kudus, bukan karena keinginan kita, tapi itu kita biarkan Roh Kudus yang bekerja, jangan diri kita. Kita minta tuntunan dan hikmat Tuhan untuk terus melatih kita melayani dan memberikan kasih kepada orang lain, bukan kasih yang supaya ada modusnya ya, tapi kasih yang memang itu berasal dari Tuhan. Jika seseorang sudah bisa mempraktekkan, sudah merdeka dari seks bebas, bagaimana? Pasti ada hasilnya setelah dia bebas dari seks bebas itu. Setelah dia merdeka, pasti dia ada hasil yang dia tunjukkan, di mana dia menjaga dirinya. Jika ada orang yang merayu, menggombalinnya, pastinya dia tidak mau lagi diajak seperti itu. Di satu orang mengajak dia, ayo nggak apa-apa, tidak masalah, sekali ini saja. Nah, tentunya dia sudah tidak mau lagi. Dia menjaga dirinya, dia menjaga kekudusannya. Gitu. Terus selanjutnya adalah dia hidup dalam tolong-menolong, menanggung bersama dengan orang lain. Terus tidak menanam atau menabur hal-hal buruk di dalam kedagingannya, tapi pikirannya dia fokuskan kepada Tuhan. Segala sesuatu, entah matanya melihat apa, dia tidak lagi suka mencari, melihat hal-hal yang berbau pornografi. Kalian sebagai remaja, tentunya kalian harus juga saling menasihati satu sama lain, saling mengingatkan dengan teman-teman apa yang pantas untuk dilakukan dan apa yang tidak pantas untuk dilakukan. Baik, sejauh ini dari materi Ibu tadi, menurut kalian selain dari faktor ekonomi, apalagi yang menyebabkan bisa terjadinya seks bebas? Banyak hal-hal yang membuat orang melakukan seks bebas selain dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Itu bisa membuat dia juga terjatuh di dalam dosa karena dia tidak percaya diri kepada Tuhan, tidak percaya, tidak mengandalkan Tuhan. Seperti yang kalian jawab tadi, bahwa remaja itu harus terus bersandar kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi anak-anakku yang terkasih, mari kita sama-sama menjaga kekudusan diri kita, terus bertumbuh dekat di dalam Tuhan, bertumbuh dalam anugerah Bapa kita, Yesus Kristus. Mari kita terus belajar membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sekalipun kita kekurangan kasih sayang dari orang tua kita, tapi kita tidak pernah kekurangan kasih sayang dari Tuhan kita. Terus di saat kalian merasa lingkungan kalian itu tidak memberikan dampak bagi kalian terhadap pergaulan kalian, kalian tidak ada salahnya memilih pergaulan yang positif, misalnya dengan kalian datang ke gereja, bertemu dengan teman-teman pemuda yang saling mendoakan, saling membangun. Jadi kalian tidak berjalan seorang diri. Oke, sejauh ini apakah masih ada pertanyaan? Oke, buat minggu depan Ibu minta kalian untuk membuat sebuah karya tulis tentang merdeka dari seks bebas. Ini tugas ini kita kumpulkan 2 minggu ke depan, dimulai dari minggu ini. Jadi jangan lupa tugas ini dibuat dengan baik,
Dan jangan plagiat, jangan lihat dari temannya, jangan nyontek dari Google ya. Jadi kalian buat sendiri. Oke, semua udah jelas? Oke, mari kita tutup kelas hari ini. Oke, saudara-saudara, kelas hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.